Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Ekspor Indonesia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi di channel TV Ekspor Indonesia bersama saya host Muhammad Khaidir Saragih dan narasumber kita yakni Bang Syahril Rudi Siregar. Sapa dulu. Halo Bang Rudi. Halo Bang Haidir. Agak batuk. Lanjutkan Bang Haidir. Oke, kita lanjutkan Bang Rudi karena sang sahabat-sahabat TV Ekspor Indonesia banyak pertanyaan-pertanyaan kapan kita lagi menampilkan channel-channel yang bermanfaat untuk yang betul ini, betul Indonesia. Betul Bang Rudi. Ya. Oke, kali ini tema kita ialah kiat memulai ekspor secara mudah dan aman, riset pasar ekspor, cara mencari buyer yang valid. Oke, saksikan podcast kali ini secara baik dan sampai selesai. Semoga dapat memberikan informasi dan materi yang terbaik untuk sahabat-sahabat TV Ekspor Indonesia. Oke? Tapi sebelumnya gimana Bang Haidir? Tapi sebelumnya jangan lupa tonton sampai habis, like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tidak bayar. Ya. Oke Bang Rudi, sebelumnya saya ingin bertanya Bang Rudi. Sebelumnya ini adalah channelnya Go Ekspor Indonesia. Bentar dulu Bang Haidir. Udah bagus. Lanjut. Ya. Sebelumnya kan Go Ekspor Indonesia Bang Rudi. Tapi setelah beberapa bulan ini Bang Rudi saya lihat menjadi TV Ekspor Indonesia. Kenapa berganti dari Go Ekspor menjadi TV Ekspor Bang Rudi? Apa yang bisa diterangkan mengapa nama akun ini berganti Bang Rudi? Jadi begini backgroundnya ataupun latar belakangnya Bang Haidir. Ya. Pertama kan kita dulu Go Ekspor Indonesia. Kita memang ada juga kesibukan yang lain di ekspor ya kan. Jadi kita ingin memudahkan supaya bisa podcast langsung secara live seperti saat ini, maka kita rubah namanya menjadi TV Ekspor Indonesia dan kita akan memanggil pembicara-pembicara lain dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan dari luar negeri seperti kedutaan-kedutaan besar di Singapura, di Malaysia, di Amerika untuk memberi pencerahan tentang ekspor dan produk-produk apa yang laku di sana Bang Haidir. Benar. Jadi dengan kita rubah menjadi TV Ekspor Indonesia, kita berpikiran bahwa itu akan lebih mudah dan banyak sekarang channel-channel yang live karena kalau kita buat edit-edit lagi itu mungkin butuh waktu yang sangat lama Bang Haidir. Itu backgroundnya Bang Haidir. Iya. Oke, berarti ya gunanya bergantinya akun itu memudahkan para sahabat-sahabat lah ya untuk melihat channel-channel kita, materi-materi kita yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat TV Ekspor Indonesia. Betul sekali Bang Haidir, tapi jangan lupa lah Bang Haidir ya subscribe ya, kan gitu. Jangan lupa, sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang juga karena materi. Bang Haidir saya tambahin, maaf saya potong. Ya. Jadi Bang Haidir ini TV Ekspor Indonesia channel YouTube ini sudah banyak ditonton oleh orang di seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri. Beberapa kali kita buat liputan seperti Manggis mendapat respon dari Arab, dari Jerman dan sebagainya. Jadi kalau produk-produk UKM kita tampilkan juga di TV Ekspor Indonesia ini, saya yakin insya Allah akan mendapat respon dari buyer-buyer dari seluruh dunia Bang Haidir. Benar. Dan meningkatkan juga ya ekonomi masyarakat Indonesia ya. Supaya ekonomi meroket. Iya, benar Bang Rudi. Oke Bang Rudi, lanjut ke materi Bang Rudi. Sebenarnya apakah ekspor itu sulit atau mudah Bang Rudi? Menurut Bang Rudi sendiri yang sudah melakukannya. Ya, ini memang relatif Bang Haidir ya. Iya. Tapi intinya ekspor itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting kita sungguh-sungguh, bukan hanya sekali dua kali kita sudah bosan. Yang penting disiplin ya, disiplin dalam mencari buyer, mencari produk yang berkualitas. Nah, ekspor itu Bang Haidir. Jadi juga teman-teman pemirsa TV Ekspor Indonesia, ekspor itu sama seperti kita ngirim barang ya, ngirim barang lokal. Kita misalnya sekarang ini kita ada di Medan, kemudian kita ngirim barang ke Jakarta, itu sama saja. Ya, sama saja seperti yang kita misalnya jual payung ya kan. Jual payung kita gambar payungnya, kita buat gambar yang bagus, kita letakkan payung itu, gambar payung itu di Facebook lalu kita jual Bang Haidir. Dijual payung warna kuning buatan 1980. Wah, ini antik ini. Deskripsinya
yang menawar, Menarik, yang cantik, yang menarik. Jadi orang akan tertarik. Nah, bahasanya mantap ya, cantik, menarik, orang akan tertarik. Iya, benar. Itu Bang benar, Haidir. iya. Jadi kita jual 3 juta misalnya kan di Facebook tersebut. Payung buatan 1980 harganya, warnanya kuning, harganya 3 juta. Lalu akan ada orang yang akan bertanya Bang Haidir, inbox kita. Berapa? Berapa harganya? Iya, Negosiasilah benar. kita di situ ya kan. Terakhir harganya menjadi 2 juta. 2 juta lalu dia transfer uang ke kita. Nah, langsung kita akan tanya, alamatnya di mana? Pengiriman payung warna kuning tahun 1980 itu yang Iya. cantik menarik. Nah, kan gitu. Jadi setelah kita deal dengan harga, tentunya kita alamatnya di mana? Jalan Kecipir, Jakarta. Iya, benar. Lalu kita akan packing payung tersebut, kita masukkan ke box yang cantik, yang aman. Lalu kita datang ke Tiki. Kita datang ke Tiki Bang Haidir dan mengantarkan, tolong Pak kirimkan barang ini ke alamat Jalan Kecipir nomor 23 Jakarta, dengan penerima Cipulan. Iya, benar. Jadi Iya. itu aja Bang Haidir. Sama saja dengan mengirim barang lokal. Seperti itu kira-kira Ya. Bang Haidir. Bedanya hanya antar negara Bang Rudi Iya. ya. Iya. Oh, kemudian Bang Rudi, apa yang membuat kalau ini Apa itu? sahabat-sahabat itu sering bertanya, apa sebenarnya sih kendala? Saya merasa ada banyak sekali kendala dalam melakukan ekspor ini Bang Rudi. Ya. Salah satu contohnya kalau kata-kata sahabat-sahabat ini Bang Rudi ya, bahasa, kemudian jarak. Iya, kemudian jarak, kemudian dokumen, kemudian juga perusahaan ataupun CV lah begitu Bang Rudi. Apakah ada yang bisa membantu kita? Karena kan kita kan tidak semuanya punya CV, kemudian tidak hanya UKM biasa Bang Rudi. Bisa Bang Rudi jelaskan sedikit Bang Rudi? Oke Bang Haidir. Ya sama, saya juga seperti itu dulu. Sebelum saya memulai ekspor, saya juga berpikiran bahwa ekspor itu mimpi Iya. kali ye, kan gitu ya. Tolong mimpi kali Kali ye. ye. Dunia lain terlalu jauh, susah sekali. Iya, Ya, benar. jadi ya itu terbantahkan dengan saya melakukan step-step. Yang penting kita melakukan step-step yang makanya diikuti ini terus podcast ini. Nanti kita akan kasih tahu Step step-step by step. bagaimana langkah-langkah memulai ekspor yang mudah dan aman. Nah Ya, itu benar, dia benar. Bang Haidir. Apa tadi pertanyaan pertama Bang Haidir? Ya. Bahasa ya Bang Haidir. Bahasa Bang Rudi. Bahasa. Kendala pertama memang bahasa. Contohnya kan kita berbahasa China tidak bisa. Bahasa Inggris mungkin pas-pasan kan gitu ya. Jadi ketika berkomunikasi biasanya memang pakai bahasa Inggris. Bagaimana kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris? Itu ada sekarang namanya ada Google Translate Bang Haidir. Ya. Ada Line, ada WeChat, ada WhatsApp dan sebagainya. Kalau saya di awal-awal saya menggunakan komunikasi, kebetulan bayarnya orang China. Orang China di WeChat itu Bang Haidir, Ya. di WeChat itu bisa berkomunikasi, misalnya kita ketik dengan bahasa Indonesia, nanti sampainya di sana menjadi bahasa Cina atau bahasa Inggris. Langsung. Nah, rata-rata seperti itu. Begitu juga di Google Translate, kita ketik bahasa Indonesia, mau bahasa apa kita, nanti kita copy aja dengan chatting tersebut. Nah, makanya kalau kita mencari buyer itu perlu kita kontak number seperti WhatsApp atau Line atau WeChat supaya kita berkomunikasi dengan mudah. Seperti itu Bang Haidir. Itu kendala bahasa. Jadi kendala bahasa itu jangan kita merasa bahasa itu harus benar. Secara grammar gitu Bang Haidir. It's not our language. Nah, itu artinya ini bukan bahasa kita, salah pun nggak apa-apa, nggak masuk neraka kalau salah kan. Iya gitu, benar. Jadi kita harus berani. Karena mereka belum tentu lebih bagus daripada kita. Nah, itu motivasinya Bang Haidir. Jadi bahasa itu bisa kita bantahkan, kita dengan tools dengan seperti Google Translate dan WeChat ataupun Line dan sebagainya. Nah, yang kedua? Yang penting sama-sama ngerti Bang Rudi ya. Ya, yang penting sama-sama ngerti. Ya, seperti itu. Bang. Kemudian yang kedua tadi setelah bahasa mungkin jarak Bang Rudi, apakah merupakan juga kendala Bang Rudi? Wah, jarak nggak usah kita pikirkan lah, ya kan? Iya. Misalnya ke Taiwan, masa kita pikirkan berapa
bisa enggak Kita kirim barang ke bisa, sana ya. yang penting bisa kirim barang ke sana, apa tuh, bukan kita berenang ke sana kan gitu Iya, kan. iya, iya. Ada Ya, ekspedisi yang ada ekspedisi yang menanganinya. mengurus tersebut. Sama dengan kita ngirim barang ke Jakarta tadi, ya kan? Kita ngirim barang ke Jakarta kan nggak kita pikirkan mau pakai kapal laut kah, mau pakai udara kah, mau pakai Jalur darat kah. Iya, Yang benar. penting barang kita sampai gitu, Bang Haidir. Iya. Terus yang ketiga apa tadi, Bang Haidir? Yang ketiga itu surat menyurat. Apakah sulit untuk melakukan surat-surat itu, Bang Rudi? Korespondensi memang nanti setelah kita negosiasi nanti pasti ada kontrak, ya kan, penawaran. Nanti kita ada surat penawaran. Nah, untuk korespondensi itu ada format bakunya. Nanti kita akan share barang siapa ataupun teman-teman yang butuh contoh korespondensi dengan buyer, kita Boleh. akan sampaikan nanti di kolom di bawah ini, Kolom ataupun komentar. ya kirim emailnya, kita akan kirim ke teman-teman semua, Ya. pemirsa TV Ekspor Indonesia. Yang keempat apa, Bang? Ya, adakah perusahaan yang bisa membantu kita melakukan ekspor, Bang Rudi? Ya, ya kalau kita sebagai entrepreneur ya, sebagai pengusaha harusnya ada legalitas. Karena untuk ngurus legalitas itu sekarang itu bukan seperti zaman dulu harus ribet. Yang penting kita pergi ke notaris, nanti notaris akan bantu kita, semua online sekarang. Ya. Online untuk mengurus legalitasnya. Jadi siapa saja pun bisa mempunyai perusahaan. Tapi kalau kita belum punya, itu bukan menjadi kendala. Jadi kita bisa sewa perusahaan. Ada perusahaan forwarding ataupun MKL. MKL itu perusahaan yang akan membantu kita dalam pengiriman. L itu laut, saya lupa kepanjangan MKL. Kalau dari udara namanya EMKU. Jadi ada perusahaan yang akan bantu kita, Bang Haidir. Seperti itu. Iya, iya. Oke, Bang Rudi, mantap sekali ya. 4 tadi bukan merupakan kendala ya, teman-teman, ataupun sahabat-sahabat TV Ekspor Indonesia, maupun bahasa, jarak yang kita tuju, kemudian surat menyurat, kemudian perusahaan, itu bukan merupakan kendala, sahabat-sahabat sekalian. Sebentar, Bang Haidir. Jarak tadi itu sebenarnya bisa kita lihat ya. Dilihat dengan cara seperti misalnya kontainer apa yang kita akan pakai. Iya, Ya kan, benar. seperti APL, kita nanti searching di apl.com. Misalnya kita buat Butuh. dari Belawan ke Singapura atau ke Thailand. Thailand misalnya. Nah, nanti akan dikasih tahu berapa hari sampai ke Thailand. Jadi bisa kita estimasi waktu tiba di Taiwan itu tanggal berapa bisa kita lihat. Nah, Iya. itu bisa kita beritahukan ke buyer kita supaya ada komunikasi yang baik. Begitu, Bang Haidir. Lanjut, Bang Haidir. Iya, benar, Bang Rudi. Oke, Bang Rudi, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Bang Rudi memilih bisnis ekspor ini? Apa sebenarnya hebatnya bisnis ekspor ini bagi Bang Rudi ataupun bagi orang-orang di luar sana, Bang Rudi? Jadi begini, Bang Haidir. Ya. Ya, saat sekarang ini kan COVID-19 ya. Iya. Ekonomi, bisnis Menurun. menurun, bahkan minus, seperti ekonomi Indonesia minus. Ya kan, kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga minus terus. Karena apa? Karena daya beli menurun, ya kan? Ya, Karena seperti di Jakarta PSBB, jadi orang nggak bisa jualan, Ya. ya kan gitu. Yang beli pun Pabrik-pabrik juga. ya pabrik banyak yang tutup. Ya. Nah, jadi KPKP juga banyak yang nggak Ya, beroperasi. Seperti itu, Bang Haidir. Bahkan sekolah-sekolah ditutup, ya kan, ekonomi kan berarti menurun, bahkan minus kan Iya, gitu. iya. Nah, tetapi Bang Haidir, pengusaha ekspor terutama di bidang pertanian itu omsetnya malah naik. Yang biasanya kirim 10 jadi kirim 15 gitu kan. Iya. Jadi Ada seperti peningkatan. itu, Bang Haidir, meningkat. Jadi pengusaha ekspor itu selalu survive pada berbagai krisis. Nah, ini sebagai contoh lagi, Bang Haidir, itu Ya. kan sekarang, ya kan. Kita contoh di 1998. Apa itu, Bang Haidir, 1998? Krisis moneter. Krisis moneter. Ya. Nah, banyak demon-demon, Bang Ya, Haidir. Ya. pada masa Udah berapa Soeharto. umurnya di situ, Bang Haidir? Baru 4 tahun, Bang Rudi. Baru 4 tahun ya, berarti Iya. belum tahu ya. Saya Belum, ceritakan lah ya. Boleh. Jadi pada saat itu ekonomi Indonesia ya seperti sekarang ini juga jeblok, tapi lebih parah lagi kan gitu. Banyak Iya. yang demon, banyak yang bakar-bakar toko di Kampung Baru dulu. Kalau Bang Haidir belum di sini pula ya. Iya, belum. Bisa kita cerita. Dibakar, diambil TV di toko-toko itu terjadi 1998, Bang Haidir. Saya baru tamat kuliah itu, Bang Haidir. Ya. Jadi
pada saat itu Bang Haidir, sebelum krisis $1 itu sama dengan 3.000 rupiah. Nah, setelah krisis tiba-tiba gonjang-ganjing, ekonomi turun, $1 itu 13.000 rupiah. Bang Haidir. Luar biasa. Jadi kan para ekspor itu kan sudah deal harga sebelum krisis kan gitu. Harga barangnya pun deal sama petani sebelum krisis kan gitu. Nah, contohnya, ya kan? Contohnya mau ngirim satu kontainer 40 feet, isinya kita buatlah 25 ton. 25 ton. 25 ton. Jadi tadi kalau $1 3.000 menjadi 13.000, jadi itu selisih kurs rupiah itu jadi 10.000 Bang Haidir. Jadi kalau 25 ton Bang Haidir belum dikirim itu untungnya udah 250 juta Bang Haidir. Luar biasa Bang Haidir. Itu udah bisa beli mobil Avanza baru Bang Haidir. Iya. Ya. Lebih 1,5 kayaknya. Iya. Cash. Jadi Bang Haidir ini kan cerita nih ya. Ini kan saya dapat cerita dari guru saya juga, guru ekspor. Katanya di Kalimantan sana Bang Haidir, di daerah timur lah ya kan, Kalimantan, Irian Jaya, saya nggak pasti tempatnya. Pada saat itu dia bisnis ekspor juga rempah-rempah kalau nggak salah. Pada saat itu ya dolar kan tiba-tiba naik Bang Haidir. Iya. Jadi Bang Haidir tahu kulkas Bang Haidir? Tahu Bang Rudi. Sudah dibeli kulkas, sudah dibeli kursi, nggak tahu lagi mau apa yang mau dibeli ini Bang Haidir. Iya benar. Nah kulkas dibeli Bang Haidir. Biasanya kulkas untuk apa Bang Haidir? Iya biasanya ibu-ibu menyimpan sayur buah dan mungkin ikan-ikan Bang Rudi. Tahu Bang Haidir, luar biasa Bang Haidir. Kulkas itu menyimpan uang Bang Haidir. Uang luar biasa Bang Rudi ya. Di tahun itu kulkas untuk uang Bang Rudi ya. Iya, karena nggak tahu lagi mau ditaruh di mana Bang Haidir uang itu. Karena 250 juta Bang Haidir. Iya Coba. benar. Kalau uang 1.000 udah penuh. Iya. Ya, kira-kira begitu Bang Haidir. Jadi pengusaha ekspor itu survive pada berbagai krisis. Nah, itu yang pertama Bang Haidir. Yang kedua adalah negara di dunia yang mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Banyak negara itu yang mengandalkan ekspor. Contohnya Jepang, negara Jepang. Kita tahu ya, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, pada saat itu. Drastis ekonomi Jepang pada saat itu hancur berantakan. Bukan hancur lagi, hancur berantakan. Nah, jadi bagaimana Jepang meningkatkan ekonomi mereka? Ya dengan ekspor. Kita lihat sekarang Bang Haidir, ada mobil Toyota, apalagi nih, Yamaha, Honda, Daihatsu. Itu semua dari Jepang Bang Haidir. Iya. Itu kita lihat dari Amerika sampai Irian Jaya, dari Aceh sampai Papua, dari Malaysia sampai Singapura dan sebagainya. Itu pasti ada Bang Haidir. Iya, Toyota. pasti ya. Pasti enggak? Percaya enggak Bang Haidir? Benar. Saya kira-kira juga nih. Mobil segala umat ini. Ya, jadi itu buktinya bahwa ekspor itu bisa meningkatkan ekonomi mereka. Dan ternyata ekonomi mereka meningkat pada saat ini. Iya, benar. Kita lihat Bang Haidir, RRC, Cina. Ya kan? Cina Bang Haidir. Coba dari kamar mandi sampai ruang tengah, ruang tidur Bang Haidir, sampai ke sekolah, mau sekolah, pulpen, buku dan sebagainya. Coba lihat Made in apa Bang Haidir? Made in Cina Bang Rudi. Bang Cina. Ya begitu. Ya, benar. Luar biasa. Sampai dengan hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Ya. Kemudian umroh Bang Haidir. Harusnya sajadah itu Made in Indonesia karena Indonesia itu banyak muslimnya, bisa ekspor ke Arab kan gitu. Kita ke Arab umroh Bang Haidir, kita lihat sajadahnya Made in China lagi. Iya. Bahkan zikirnya juga Bang Rudi ya. Zikirnya juga ya. Zikirnya juga Bang Haidir. Jadi itu salah satu kelebihan dari ekspor ini bisa meningkatkan ekonomi negara tertentu. Jadi Indonesia kalau mau ekonominya meroket, maka tingkatkanlah ekspor. Fokuslah di ekspor, jangan fokus yang macam-macam kan gitu ya. Benar-benar Bang Rudi. Yang paling penting nih Bang Haidir ya, kita kan sebagai umat Islam Bang Haidir ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini kan kita cerita karena kita Muslim. Mungkin di agama teman-teman yang lain ya silahkan saja. Ini motivasi bagi yang Muslim ya. Jadi kalau kita lihat sejarah Rasulullah ya kan dibawa pamannya ya kan dari negeri Mekah, ke negeri Syam. Kayaknya di umur 12 tahun atau 10 tahun kalau nggak salah dibawa oleh pamannya
yang jumpa sama apa namanya pendeta Yahudi itu kan. Iya. Nah itu menandakan bahwa Rasulullah itu bisnisnya ekspor, Bang Haidir. Jadi sahabat-sahabat itu pun dari dulu dari Mekah sampai ke Sam itu antar negara, bukan satu negara. Iya, Jadi bisnisnya sudah ekspor. Sudah Jadi ini cerita lucu-lucu nih Bang Haidir. Katanya bisnis yang sunnah itu ekspor Bang Haidir. Masya Allah. Karena Rasulullah mencontohkan ekspor kan gitu. Iya, Bang Haidir. iya, Jadi iya. 12 tahun sudah dieksportir, 25 tahun sudah menjadi eksportir yang tulen. Tulen. Sehingga Khadijah, ya kan? Iya. Khadijah istri Rasulullah, ini hebat ini Rasulullah karena memang kecakapannya dalam ekspor. Nah, Iya. Jadi kalau mau contoh bisnis Rasulullah lah salah satunya adalah bisnis ekspor iya, gitu. luar biasa, Masya Allah ya. Ya, kira-kira seperti itulah apa hebatnya bisnis ekspor itu banyak lagi, ya kan? Ya, salah satunya lagi saya tambahin bahwa kita ini ekspor itu kan kirimnya banyak, ya kan? Iya, Jadi iya. kita misalnya kalau petani 1 hektar butuh untuk biasanya dia punya produk, ya kan? Dia tanam 1 hektar misalnya, karena ekspor butuh menjadi 10 hektar misalnya. Jadi kan butuh karyawan ataupun tenaga kerja yang banyak. Sehingga itu kan membuka peluang kerja, sehingga banyak orang yang kerja tidak menganggur, dan ini berarti ekspor itu adalah pionir, mengenalkan selera pasar global kepada produsen pengrajin. Seperti itu Bang Haidir. Iya. Mantap sekali ya bincang-bincang kali ini Bang Rudi. Ada lagi yang bertambahkan Bang Rudi sebelum kita tutup materi kita hari ini? Part 1 ini ya? Iya, part 1 nih Bang Rudi ya. Ya, jadi ekspor itu ya nggak harus banyak-banyak juga sih. Ekspor itu kan bisa misalnya 100 kilo bisa pakai kapal terbang, ya kan. Iya, benar. Ada yang di bawah 500 kilo ya pakai kapal terbang masih bisa lah, kapal terbang pesawat. Ya, Kapal terbang juga bisa Medan kali soalnya. Iya, betul, betul. Jadi mungkin kalau udah 1 ton atau 500 kilo ke atas, ya pakai kontainer yang campur-campur. Iya, bisa. Kontainer itu kan ada 2 Bang Haidir. Ada yang FCL, ada LCL. FCL itu full container load. LCL itu less container load. Maksudnya full container itu satu kontainer itu punya kita semua. Kalau less container load berarti kontainer itu bisa dicampur-campur. Seperti itu aja. Jadi kalau kita ngirim barang satu kota aja sebenarnya sudah ekspor. Iya. Karena teori ekspor itu Bang Haidir, kalau kita lihat peraturan pemerintahnya, segala sesuatu ataupun barang yang melewati batas kepabeanan Indonesia, udara, laut, apalagi darat, itu adalah ekspor. Jadi satu pulpen pun kalau kita kirim ke Malaysia, itu berarti sudah ekspor. Seperti itu kira-kira Bang Haidir. Iya, Bang Rudi. Oke, teman-teman semua dan sahabat-sahabat TV Ekspor Indonesia, ya mungkin kali ini sampai di sini dulu perjumpaan kita dan podcast kita. Mudah-mudahan kita bisa podcast lagi kembali minggu depan ataupun hari-hari selanjutnya yang sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat TV Ekspor Jangan Indonesia. lupa ya Bang Haidir ya, di-subscribe, Iya, benar, di Bang Rudi. komen, di-share, karena kita juga mengharap supaya secepatnya TV Ekspor Indonesia channel ini mendapat monetize supaya kita lebih semangat. Ya kan begitu Bang Haidir kan? Iya, benar. Oke, lanjut Bang Haidir. Oke, lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat untuk sahabat-sahabat TV Ekspor Indonesia. Mungkin itu saja kali ini. Sampai jumpa sahabat-sahabat TV Ekspor Indonesia. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Ekspor Indonesia.